Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Sri Ratna Ismawati, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Sukabumi. Saya akan memaparkan hasil kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara Koneksi Antar Materi Modul 1.1. Asas pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan mencapai ruang untuk murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. Dasar pemikiran KHD. 1. Sistem Among atau menuntun. Yang kedua, pendidikan harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang ketiga, pendidikan itu harus berpihak pada murid. Yang keempat, budi pekerti. Dan yang kelima, pendidik seperti petani atau tukang kebun kehidupan. Selanjutnya, merdeka lahir dan batin. Kemudian, pendidikan bukanlah tabula rasa. Dan yang terakhir, Trikon KHD, yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan, pertama, hanya transfer materi pelajaran saja. Kedua, ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Anak itu ibarat kertas putih yang kosong yang belum terisi apa-apa. Hanya melihat nilai dari aspek kognitif saja. Selain itu, murid hanya sebagai objek pembelajaran saja, sehingga pembelajaran terpusat pada guru. Kemudian, tidak memperdulikan apakah murid sudah benar-benar paham dan sering merasa gagal atau mengeluh jika banyak murid yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul 1.1, saya menyadari, pertama, seharusnya saya melakukan pembelajaran secara menyeluruh, meliputi aspek kognitif, afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Murid juga dijadikan sebagai subjek pembelajaran, dan guru bertindak hanya sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Selain itu, guru juga harus ikhlas, penuh kesabaran dan ketulusan hati agar terwujud pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada murid. Guru juga harus mempelajari karakteristik murid dan memberikan kesempatan kepada murid untuk tumbuh sesuai kodratnya. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain: 1. Merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai metode student center. Yang kedua, menerapkan pembelajaran abad 21. Berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Kemudian, penanaman dan penumbuhan budi pekerti dari setiap proses pembelajaran.
Kemudian menerapkan sistem AMO, yang berarti pendidikan yang menuntun, bukan menuntut. Selain itu, juga kita harus mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik. Demikianlah pemaparan dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak.